Melangkah, coaching jadi cara membangun arah. Tirta Flow membimbing dalam alur jernih, diskusi bermakna membangun yang bersih. Aksi nyata, modul 2-3, supervisi, klinis jadi energi. Dengarkan, bertanya, refleksi dalam hati, menuju perubahan. Hai, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya, Bujangga Gede Putu Agung Sastawa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung, Bali. Oke, dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan rekan guru hebat saya, Bu Kade Epa Dwi Jayanti, salah satu guru yang bertugas di ED 1 Mengitani Kabupaten Bandung, Bali. Bagaimana kabar Bu Epa? Baik Bapak. Oke Bu Epa, dengan perkenalan kita terdahulu, kegiatan saya akan mengobservasi Ibu. Kita awali dengan kegiatan pra-observasi. Baik Bapak. Bisa kita mulai Bu Epa? Bisa. Oke, kita ulangi penekanannya. Bu Epa, dalam proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bapak, jadi adapun tujuan pembelajaran nanti akan saya terapkan di kelas itu adalah dengan menggunakan media yang peserta didik pilih sendiri. Itu peserta didik nantinya akan dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio itu untuk menghubungkan perbandingan antara dua besaran dengan benar. Itu Bapak. Oke, Ibu akan membawakan matematika rasio. Iya, benar sekali. Di kelas? Di kelas 6 Pak. Kelas 6, oke. Ya. Salah satu materi matematika Ibu ya? Iya. Oke. Tentang rasio. Ibu, menurut Ibu, area pengembangan yang Ibu tidak capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Jadi area pengembangannya nanti dalam pembelajaran yang saya akan terapkan nanti itu adalah nantinya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Jadi saya akan mengambil diferensiasi konten, proses dan juga produk. Nah, dalam pembelajaran saya juga akan mengintegrasikan dengan disiplin positif dan juga akan memasukkan atau menyelipkan KSE seperti itu Bapak. Oke, Ibu akan menekankan pada adanya diferensiasi dalam proses pembelajaran, benar, adanya pendekatan KSE dan disiplin positif dalam proses pembelajaran, sehingga dihasilkan hasil pembelajaran yang optimal Ibu ya. Iya Bapak, Oke, benar bagus sekali. Ibu, dari perencanaan yang Ibu lakukan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas nanti Ibu? Oke, baik Bapak. Jadi strategi yang sudah saya siapkan, yang nanti akan saya terapkan saat kegiatan pembelajaran saya itu, saya akan memfasilitasi peserta didik itu untuk memahami konsep rasio. Adapun fasilitas yang akan saya berikan yaitu dengan berupa video pembelajaran, lalu gambar-gambar tentang rasio, dan juga benda konkret lainnya yang berhubungan dengan rasio. Seperti itu Bapak. Jadi selain itu juga saya akan mendorong peserta didik untuk ikut aktif dan juga berkolaborasi dalam kelompoknya. Selain itu juga saya akan memberikan motivasi dan juga apresiasi kepada peserta didik saya atas pencapaiannya saat itu. Seperti itu Bapak. Oke, keren sekali Bu Epa. Dari beberapa penjelasan Bu Epa terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan, area pengembangan yang tidak dicapai, serta berbagai strategi yang akan Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran, sangat keren sekali, menunjukkan salah satu pembelajaran yang berorientasi pada siswa Bu Epa ya. Oke, Bu Epa, kita akan lihat nanti sebagaimana action Ibu Epa di kelas dalam proses pembelajaran nanti. Kira-kira kapan Bu Epa akan melakukan kegiatan ini? Oke, kira-kira saya akan menerapkannya itu minggu depan Pak, hari Senin. Hari Senin ya? Hari Senin, ya. Oke, berarti kita akan bertemu lagi di kelas ya? Hari Senin, di kelas ya. Ibu, kelas 6? Kelas 6. Hari Senin? Hari Senin. Oke, dengan mempersiapkan segala keperluan yang sudah Ibu rencanakan tadi ya? Baik. Terima kasih Ibu atas waktu yang Ibu berikan dalam proses observasi, pra-observasi Bu ya? Iya. Pra-observasi ini semoga kita bertemu dari Senin dan pembelajaran kita sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Selamat pagi.
Luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Oke, senang sekali ya bisa ketemu kalian kembali. Oke, Ibu lihat sih kalian sudah rapi hari ini. Yang putra sudah cukur, yang putri juga sudah rapi. Nah sekarang coba lihat di sekitar kalian. Masih ada sampah, tolong diambil dulu. Sampah di sekitar kalian, tolong dijaga ya kebersihannya. Iya, masih ada sampah. Silakan diambil, dimasukkan dulu di kolong mejanya. Nanti setelah istirahat dibuang ya. Oke, sudah? Ya. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang memimpin doa sekarang? Leoni ya? Silakan Leoni. Memimpin doa teman-temannya ya. Di depan ya, depan ya. Ya, terima kasih Leoni, silakan duduk kembali. Oke, tetap berdiri ya. Ya, tetap berdiri. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan tepuk semangatnya? Masih. Satu kali. Sedua kali. Setiga kali. Seempat kali. Semangat. 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 Iya, oke. Biar tambah ceria. Tepuk ceria. C R iri. Ceria. Oke, duduk siap. Iya, tepuk tangan untuk kalian dulu. Oke. Ya, baiklah hari ini kita akan belajar matematika ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengingat kembali pembelajaran yang minggu lalu. Masih ingat nggak kalian kita belajar apa minggu lalu? Belajar apa? Pecahan. Sebelum pecahan kita sempat mempelajari tentang faktor. Masih ingat apa itu faktor? Masih? Faktor dan apa kemarin kelipatan. Faktor dan kelipatan. Masih ingat nggak? Ya, faktor itu apa? Faktor itu pembagi bukan pembagian ya. Jadi misal faktor dari 10 berarti angka-angka yang bisa membagi 10. 1, 2, 5 dan 10 ya. Jadi 10 itu faktornya berapa? 1, 5 dan 10 itu faktor. Nah, untuk kelipatan. Kalian paham itu apa itu kelipatan? Masih ingat? Kelipatan itu bahasa lainnya itu adalah perkalian. Contoh kelipatan dari 3. 6, 9. Oke, kita akan menyebutkan dengan lagu. Masih ingat lagunya? Perkalian 3. Oke, satu kali aja ya. Berdiri sih ya. Kita sebutkan kelipatan dari 3 dengan lagu yang sudah kalian pelajari, yang sudah kalian hafal. Dengan gerakannya ya. Siap ya? 1, 2, 3. 3, 6, 9. 12, 15. 18, 21. 24, 27. Oke, itu kelipatan berapa? 3 dan seterusnya. Terus tambah 3, tambah 3, tambah 3 seperti itu ya. Kelipatan 4. Masih ingat lagunya? Masih. Siap ya? 1, 2, 3. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Saya kesana dulu. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, duduk siap. Oke, jadi kalian masih mengingat pembelajaran minggu lalu karena pembelajaran sebelum-sebelumnya itu akan berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dengan memilih media yang nanti kalian pilih sendiri ya nantinya, Ibu harap bisa memahami konsep rasio. Kita akan belajar rasio. Kalian memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menghubungkan ya, untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran dengan benar gitu ya. Jadi tujuan kita hari ini, pembelajaran hari ini, satu, kalian memahami konsep rasio. Mungkin kalian masih bertanya apa sih rasio? Dan kalian bisa menggunakan bahasa rasio itu untuk menunjukkan hubungan antara dua besaran gitu ya. Jadi selama pembelajaran nanti Ibu juga akan terus mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Salah satunya apa? Disiplin ya, disiplin dalam pembelajaran. Kalau kalian mau toilet silakan angkat tangan untuk izin. Ada lagi? Saling menghargai, bagus sekali ya Nadia. Saling menghargai, terutama saat temannya berpendapat nanti. Harus diingat ya, kita harus menghargai siapapun yang berpendapat didengarkan ya. Dan apalagi? Tanggung jawab, ya benar. Tanggung jawab tugas yang Ibu kasih nanti, kalian harus lakukan, harus jalankan dengan penuh tanggung jawab. Itu ya, itu untuk pembelajaran hari ini nantinya ya. Nah sekarang, coba lihat buku kalian, kita buka rasio. Kita buka di sana, ada rasio. Halaman berapa? Tangga? 50 ya. Sebelumnya di sana ada percakapan ya, coba lihat percakapannya. Di sana ada percakapan halaman 46. Oke, Pak Guru dan murid-murid. Ya misalkan Pak Gurunya si Dion ya. Silakan nanti dibaca murid-muridnya, boleh si Ananta 1. Ananta dan Satria boleh. Itu ada ceweknya 1, Leoni ya. Coba dibaca. Beberapa siswa sedang melihat poster yang ditempel di dinding sekolah. Lalu ada Pak Wayan, guru matematika mendekati siswa tersebut. Silakan Pak Gurunya ngomong. Siapa jadi Pak Guru tadi Bu? Suruh. Dion ya, silakan Dion. Lanjut. Ibunya, gininya, muridnya. Silakan 1 juta, kalau itu apa ya? Ya, silakan jawab lagi Bapaknya. Wah, kami semua kan tahu, Pak.
partisipasi dalam berbagai dari setiap Hore, ya ada horinya sana ya, hore. Lanjut Pak Guru. Mengapa harus memperhatikan cara kemudian dalam perasaan yang berbeda berjuang dari dalam Oke, terima kasih ya Pak Guru. Itu tadi percakapan antara Pak Guru dan murid-muridnya. Nah, dari percakapan itu SD apa tadi namanya itu? Suatu SD akan, anggap aja SD Merdeka ya, akan ikut program apa? Gerakan 1 juta pohon, dan murid-murid ditugaskan membawa bibit pohon. Nah, seandainya sekarang nih, Ananta mungkin ya diutus sama Pak Gurunya untuk membeli bibit pohon. Nah, di mana beli bibit pohon? Di dagangnya ya, benar ya, di dagangnya. Ya jangan di Indomaret ada ya bibit pohon. Beli di dagang bibit pohon. Nah, di sana tersedialah nanti paket A dan paket B. Ternyata nggak di ACK aja paket ya. Di sana juga ada paket A, paket B. Paket A ada harganya tuh 50.000, tapi isi 4 bibit pohon. Paket B harganya 40.000, tapi isi 3 bibit pohon. Nah, sekarang kira-kira kalau Ananta disuruh beli yang mana? Yang 40 isi? Tidak ada 40 isi 4, 40 isi 3. Paket A itu 50 isi 4, 50.000 isi 4. Paket B 40 isi 3. Kalau pengen yang untung aja yang 40 isi 4 tidak ada. Nah, jadi kita pasti akan menimbang-nimbang ya, yang mana ya dibeli ya. Kalau Ananta mau beli paket yang termurah, pasti Ananta pilih paket yang termurah nih. Yang mana yang termurah? Paket B, pasti pilih yang B. Ya jelas 40.000 itu lebih murah dari 50.000. Kalau Ananta pengennya biar tanamannya lebih banyak isinya satu paket itu biar lebih banyak, yang mana dipilih? Ya pasti pilih paket A, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau Ananta suruh yang mana sebaiknya dipilih? Yang paling banyak isinya, tapi mahal, atau yang murah tapi sedikit? Nah, susah ya jadinya ya. Ya susah jadinya. Nah, kalian harus tahu di sana, hitunglah satuannya. Jadi kalian harus berpikir ya, coba kalau hitung satuannya berapa? Kalau yang paket A berapa satuannya? 50 itu dapat 4. Berapa kira-kira harganya? Satunya itu berarti 50 dibagi 4. 10, baru 40 lagi 10 itu 10.000 bagi 4 berapa? 2.500. Berarti satu pohon tuh harganya 12.500. Itu paket yang A. Kalau paket yang B 40 tapi isinya 3. Ya, dibagi sekarang 40 bagi 3, 10, sisa lagi 10.000. 3, sekitar 13.000. Nah, sekarang kalian berpikir, nah yang mana yang lebih murah? Itulah yang kalian beli. Nah, yang mana kira-kira? Yang lebih baiknya beli yang paket A. Seperti itu ya. Nah, secara tidak sadar itulah yang dinamakan rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Serem ya bahasanya rasio, tapi sering kalian lakukan. Ya, kemarin ibu sempat jalan-jalan sama anak ibu ya. Mana gini? Oh, itu dia. Ibu sempat jalan-jalan sama anak ibu pengen permen. Itu akhirnya karena anak ibu masih kecil, ibu cari permen yang nah ini. Nih, ya. Ibu mengalami masalah nih, ibu bingung nih. Jadi, karena anak ibu masih kecil, ibu maunya cari yang bungkus kecil aja. Oh, ibu ketemu nih bungkus kecil. Baru ibu lihat isinya 12.000 harganya. Baru ibu lihat, 12.000 harganya. Baru ibu jalan-jalan lagi cari, ternyata ibu ketemu yang lebih besar, tapi baru ibu lihat harganya 8.000. Gitu ya. Jadi ibu bingung jadinya. Nah, maunya ibu beli yang jumlahnya sedikit atau yang harganya lebih murah. Seperti itu. Pernah nggak kalian ngalami hal seperti itu? Pernah? Kalau ke Indomaret, aduh, mumpung diajak nih sama bapak sama ibu atau ke warung-warung ya, mau beli mana ya biar dapat banyak gitu misalkan ya. Tapi kalian dikasih jatahnya sekian ya, belanja tapi biar dapat. Pasti gitu ya. Sering nggak kalian mengalami bingung seperti itu? Ya berarti secara tidak sadar kalian sudah melakukan proses rasio ya, membandingkan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kalian suruh milih nih, siapa yang mau berpendapat nih? Kalau kalian mau membandingkan, apa yang mau dibandingkan dan kalian mau pilih apa? Yuk, siapa mau berpendapat? Yuk. Ini 12 isinya harganya 12.000. Sedangkan ini isinya ternyata 50 butir harganya 8.000. Nah, siapa yang mau berpendapat? Ayo, angkat tangannya. Dion, ragu-ragu, mau berpendapat silakan. Kalau Dion nih, yang mana Dion pilih? Pilih yang ini karena oh gitu, berarti Dion membandingkan harga permen Mentos harganya ya sama Yupi, yang lebih murah Dion dan dapat banyak. Oke, bagus sekali ya. Dion yang lain. Ya, silakan. Lebih milih Yupi karena oh iya, benar, itu perbandingan ya. Jadi buat apa beli yang murah tapi kalian nggak suka? Ya, lebih baik ya. Oh gitu. Ini kan bisa digigit juga. Kalau ditelan excellent nanti. Jadi Nadia lebih memilih yang Yupi karena Nadia suka. Benar ya? Pertimbangannya, oh saya suka yang ini walaupun lebih mahal dan jumlahnya sedikit. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Nah, atau semua nggak suka permen? Kalau ibu kasih gratis mau nggak? Oh, oke, nanti kita bagi-bagi ya setelah ini ya. Nah, jadi pertimbangan apapun itu kalian membandingkan, nah itulah kalian sudah melakukan proses rasio yang perbandingan ya. Jadi apapun boleh digini, misalkan, oh saya berdasarkan jumlahnya aja deh. Kan nyarinya sedikit, kayak ibu dan misalkan ibu nyarinya sedikit aja. Karena jumlahnya lebih sedikit yang ini, ya ibu ambil yang ini, kayak itu ya. Jadi karena misalkan mau perlu yang banyak nih, kan nggak gini banget ibu beli ini banyak ya. Perlu yang ini aja sekali ibu beli harganya lebih murah. Jadi kalian mau membandingkan yang apanya, apakah jumlahnya atau harganya? Boleh saja. Gitu. Nah, untuk lebih memahami lagi, ibu akan ajak kalian untuk mengeksplorasi ya, untuk menggali lagi gimana sih rasio itu. Nah, sekarang ibu akan menyiapkan tempat ya, ibu siapkan sini, kosongin ya, 1, 2, 3. Yang bawa HP ada? Ya silakan keluarin HP-nya, kita kumpulin masing-masing kelompok ya. Oke, kita akan belajar lebih
menggali lagi apa sih itu rasio, tapi kalian yang mencari sendiri ya. Silakan. Sebentar. Oke, dah. HP-nya sudah? Ya. Kalian yang di depan 1, 2, 3 boleh ke belakang dulu sama teman-temannya ya. Bukunya diambil. Ibu akan buatkan kalian tempat. Nah. Ibu kirim dulu ya gininya ya. Oke, sudah. HP-nya mana? Silakan taruh di sini. Ya, HP-nya. 1, 2, 3, 4, 5 ada HP. Silakan taruh sini. Oke. Nah, sekarang kalian silakan apa namanya itu mengeksplor. Di sini nanti Ibu sudah kirimkan video. Ya, silakan buka di sini nanti kalau kalian mau video. Sini Ibu sudah siapkan gambar. Silakan kalian mau gambar. Di sini juga ada tentang gambar. Dan di sini kalian bisa melakukan rasio atau perbandingan dengan benda-benda yang sudah Ibu kemarin beli ya, kebetulan ya. Jadi kalian silakan. Di sini sudah ada harganya. Kalian bisa bandingkan apapun yang mau dibandingkan silakan. Oh, dengan catatan tidak boleh dimakan dulu ya. Oke, silakan nanti dibandingkan. Apapun boleh dibandingkan ya. Ya, sudah. Sekarang ada 3 stand di sini ya. Ini untuk video. Nanti kalian bisa lihat apa itu rasio ya. Melalui video yang sudah Ibu kirim di sini di grup, nanti lihat ya. Di sana ada gambar-gambar. Mungkin kalian pengen yang gambar, silakan. Di sini tentang benda-benda yang ingin kalian bandingkan. Silakan. Boleh kalian pilih yang mana. Yang mana menurut kalian paling menarik buat kalian dan kalian bisa ngerti tentang rasio nanti. Ya, silakan. Boleh berdiri, silakan. Cari yang mana kalian mau suka, yang kalian boleh masing-masing orang campur. Yang mana aja boleh kalian mau. Ya, nggak harus berkelompok, silakan dulu. Di mana kalian maunya? Di sini, oh sini. Boleh semuanya dicampur ya, mau di sini. Ini taruh di sini sayang, di sini taruh sayang. Ya, taruh sini dulu. Teman yang mau gambar silakan ke gambar, yang mau video silakan situ. Silakan ya. Di sana proses membandingkan di sana ya, kamu. Bandingkan, coba gimana kira-kira. Ya. Nah, bebas. Ya, bebas, silakan. Silakan kalau yang mau video buka di grup sudah Ibu kirim. Silakan. Boleh yang satu-satu dulu, yang mana ini dulu atau mau itu boleh. Di sini ya, jangan ke sana. Sini aja. Yang video di sini aja. Gitu ya. Ya, yang video di sini aja. Silakan di sini. Sama. Lihat di grup ya. Yang mau membandingkan ini silakan di sini. Oh, misalkan aku dengan ini bandingkan. Apanya dibandingkan gitu. Misalkan ini bandingkan rasio namanya. Itu ya. Kalau gambar di sini aja. Di sini orang di sini sana. Ya, di sini baca. Oh, ini. Enggak harus gitu. Oke, boleh sambil duduk boleh. Ini dibaca. Situ boleh duduk sama teman-temannya. Das. Ya, yang suka Apple sama Samsung, berarti Apple apa? Samsung? Ya, 3:5 banding. Ya, ada 3:5. Kalau lagi bisa dimudahkan kayak ini. Mana namanya nih? Samsung dengan Xiaomi. Samsung berapa? 5, Xiaomi 10. 5:10. Bisa nggak dimudahin lagi? Sama-sama bagi 5. Sama-sama bagi 5, benar. Jadinya hasilnya 1:2. Bisa nggak lagi dimudahkan? Nah, berarti tetap segitu. Kalau selama masih bisa dimudahkan, terus mudahkan. Sampai mentok dia. Sampai ke bilangan prima. Udah. Oke, sudah segitu aja. Oke, sudah ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, sudah kembali ya. Bagaimana tadi hasil explore kalian? Sudah memahami tentang rasio? Sudah? Sudah. Sekarang sudah jelas ya tentang rasio ya. Oke, tadi kalian Ibu lihat agak ricuh ya. Nah, untuk menenangkan kalian kembali karena setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum kita mengerjakan LKPD, kita hening sejenak ya, agar kalian lebih fokus lagi dan bisa menjawab LKPD dengan baik. Duduknya tolong duduk yang baik ya. Kita akan mengadakan relaksasi ya, biar kalian lebih rileks, lebih fokus. Karena tadi Bu lihat ada yang masih bingung sana ke sini, masih ini ya, yang mana yang mau dipilih, mau video atau mau gambar atau mau benda-benda. Tadi ada yang baik tertarik akhirnya hilang lagi sama benda-benda itu karena nggak bisa dimakan ya, nggak boleh dimakan lagi dia ke mana sini. Nah, sekarang silakan duduk dengan tenang, cari posisi yang nyaman ya, kita akan melakukan relaksasi ya. Ya, tarik nafas dulu. Jangan dihembuskan. Hembuskan perlahan. Sudah? Oke. Oke. Dan kegiatan apapun yang dilakukan. Dengerin apa banyak?
Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Coba untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menipis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, tubuh, rahang, dagu, kemudian ke bawah, makan atas, dan jari jembalan. Amati nafas yang lebih tenang dan berat. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda ucapkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk akhirnya, melakukan nafas panjang saat lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan di dalam diri Anda. Perlahan, silakan letakkan duduk pada Anda. Perlahan, berikan untuk perhatian di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang berfokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, sudah. Berikan senyuman yang termanis untuk diri kalian sendiri. Senyuman untuk diri kalian sendiri. Silakan, senyumannya manis, paling manis. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah teknik stop tadi? Bagaimana? Mana? Bagus? Lega. Yang lain? Ada yang ngantuk? Enggak, itu keluar tuh tadi. Enggak, oh enggak. Kirain sampai tidur ya. Enggak ya, enggak ada sampai tidur ya. Oke, Ibu harap setelah kalian tadi hening sejenak dengan teknik stop namanya itu ya. Menenangkan diri. Ibu harap kalian lebih fokus ke depannya ya. Aktivitas selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik RKPD ya. Ini akan dikerjakan secara kelompok. Silakan kerjakan dengan fokus, dengan konsentrasi yang penuh ya, bersama kelompok kalian. Ya, silakan. Ya, ditulis dulu nama anggota kelompok kalian, ketuanya itu di atas, anggotanya selanjutnya di bawah ya. Nama pendek saja. Nama pendek di belakangnya isi absen ya. Misalkan Satria absen 7 kayak gitu. Satria 7. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya, diskusikan sama kelompoknya, ditulis dulu namanya. Ya, nama kelompoknya yang di atas sama ketuanya ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan.
draft temannya. Ya, perhatikan dulu ya, temannya mau presentasi. Nah, hasil diskusi kalian kelompok 1 ya. Silakan. Bilang dulu. Biasa perkenalan ya, kelompok 1 mau menyajikan dalam bentuk apa gitu ya, seperti biasa. Ya, silakan. Kami menyajikan hasil diskusi dalam bentuk tabel ya. Silakan baca tabelnya. Jumlah orang yang antri 24. Yang kalah jumlah orang yang antri 32. Kemudian benar jumlah orang yang antri 18. Jumlah anu orang yang antri 6. Ya, sekarang jawab yang A-nya. 1A-nya. Tulis di sana ya, Yang A. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 ya. Kasih WO, kasih W. Wow, ya walaupun Oke, walaupun ada kesalahan itu ya, yang penting tahu konsepnya. Tadi kan kesalahan membagi aja perkalian. Berarti dalam konsep rasio ini kalian harus kuat perkalian, pembagian harus kuat. Oke ya. Oke, silakan dikumpul gini ya. Lembar kerjanya silakan. Yang lain juga silakan kumpul. Nanti kita latih lagi ya perkalian dan pembagiannya. Oke. Duduknya kembali lagi, duduk sendiri-sendiri. Silakan. Ya. Oke, ayo. Set 3, kurangnya lagi 1 dan 2 harus. Nah, oke. Sudah ya, silakan duduk. Sendiri-sendiri. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Rasio, konsep rasio. Silakan boleh minum dulu, boleh silakan. Mungkin kalian haus habis diskusi. Nah, sudah? Konsep rasio tadi kalian sudah diskusi sama teman, sudah juga mengeksplorasi tadi melalui video, gambar dan juga benda-benda yang ibu bawa ya. Jadi kalian sudah paham rasio itu sebenarnya apa? Perbandingan, benar banget ya, perbandingan, dan sering itu kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang ibu punya sesuatu buat kalian, ini dikerjakan secara individu ya. Apa yang kira-kira ibu buatnya? Ibu punya ya, ini adalah tes untuk memahami, untuk mengukur pemahaman kalian. Sudah paham nggak tentang rasio yang sudah kita pelajari tadi? Jawabnya nggak berkelompok, tapi sendiri-sendiri individual ya. Ini kerjakan sendiri, isi nama, nomor absen, dan tanggal hari ini. Ya, di sana ada 5 soal yang harus kalian jawab untuk mengukur seberapa pahamkah kalian dengan rasio yang sudah kita pelajari tadi. Waktunya 5 menit saja. Kurang. Nah, nanti ya nama panggilan aja. Nama panjang ya, nama panggilan saja. Oke, sudah semua kumpul? Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang saja? Ada perasaan yang lain? Mendapat ilmu ya, pasti dapat ilmu ya. Senang? Ada yang paling sulit yang mana? Bagian mana mungkin sulit bagi kalian? Mengerjakan soalnya. Ya, nanti kita lanjut lagi, kita latihan lagi ya. Nah, untuk minggu depan, tadi kan kita pelajari tentang konsepnya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, menggunakan rasio. Jadi bisa kalian baca dulu di rumah. Minggu depan kita akan bahas itu. Oke, sangat luar biasa sekali Bu lihat tadi kalian sudah semangat ya, semangat sekali mengikuti pembelajaran ini juga dengan tertib. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian tadi saat pembelajaran. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa ya. Leoni silakan pimpin lagi temannya doa. Oke, terima kasih Leoni. Silakan duduk kembali ya.
nanti pas istirahat diambil ininya ya, HP-nya ya, bagian punya HP-nya. Oke, silakan kalian boleh istirahat dulu. Ibu kasih waktu kalian istirahat 15 menit. Boleh silakan istirahat ya. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bujangga Gede Putu Agus Astawa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Badung, Bali. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pasca observasi dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata 2.3. Dalam kesempatan ini, saya didampingi oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Made Wirawati, di samping juga Ibu Guru, Bu Kadek Epa Dwi Jayanti, selaku guru DSI 1 Mengitani. Dalam kegiatan ini kami akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Untuk pelaku Ibu yang mohon izin. Oke. Terima kasih Ibu, Bu Epa yang sudah hadir dalam kesempatan ini untuk bisa menemani saya dalam kegiatan pasca observasi. Beberapa kegiatan telah kita lalui bersama, mulai dari kegiatan pra-observasi, proses pembelajaran Ibu di kelas, dan sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi, di mana saya akan mengajak Ibu untuk mengobrol bersama, membahas hal-hal yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Oke Ibu. Ibu, bagaimana kondisi Ibu hari ini? Sehat, Bapak. Bapak bagaimana? Sementara Ibu sehat, saya pribadi sehat. Ibu, Bu Epa, dalam kegiatan pasca observasi ini, bagaimana perasaan Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin? Terima kasih Bapak. Jadi perasaan saya saat melakukan kegiatan pembelajaran kemarin yang Bapak observasi tersebut lega ya. Saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat, itu sudah berjalan dengan lancar. Oke Ibu, kegiatan pembelajaran telah Ibu lakukan, Ibu sudah buat Ibu lega. Nah, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan pertanyaan. Dalam proses pembelajaran kemarin, Ibu didampingi oleh supervisor atau yang ada di dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ada orang lain dalam proses belajar Ibu? Oke Pak, tentu saja berbeda ya Pak ya saat kita mengajar tanpa ditemani observer dan juga dengan ditemani observer atau pengamat. Jadi sedikit agak grogi, canggung begitu Pak. Apalagi kita itu menghadirkan orang lain di kelas saat kita kegiatan pembelajaran gitu Pak ya. Oke. Agak grogi. Grogi Bu ya? Ya. Walaupun Ibu sudah biasa mengajar, tetap aja proses groginya ada Bu. Iya. Oke. Itu dari Ibu sendiri. Menurut Ibu, Bu Epa, adakah hal yang sama yang dirasakan oleh siswa Ibu dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, mungkin siswa saya juga merasakan hal yang sama karena mereka itu saat pembelajaran biasanya hanya ada saya sebagai pengajarnya, tapi sekarang ada orang lain, mungkin membuat mereka agak sedikit canggung berpendapat atau masih malu berpendapat, jadi agak kurang aktif jadinya. Oke, jadi tetap ada ya, tetap ada rasa canggung, rasa canggung baik dari siswa terjadi karena ada orang lain dalam proses pembelajaran. Oke Ibu, Ibu, saya akan lanjutkan sedikit. Ibu bisa ceritakan bagaimana proses Ibu mengajar kemarin? Baik Bapak, jadi saat saya melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya sudah melakukannya sesuai dengan rencana yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saat itu saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak. Dalam pembelajaran saya itu juga saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ambil saat itu berdiferensiasi konten, proses, dan juga produk. Saya juga menyelipkan disiplin positif pada pembelajaran saya saat itu. Dan juga saya mengaplikasikan stop. Saya menggunakan
teknik stop untuk ya mindfulness ya saat pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan teknik itu untuk mengembalikan fokus anak mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke. Bagus sekali Ibu. Dengan catatan saya kemarin pada proses praobservasi dan kegiatan Ibu melakukan observasi sudah sesuai dengan Ibu sampaikan, di mana Ibu dalam proses pembelajaran sudah adanya penekanan kegiatan disiplin positif, ada kegiatan KSE dan mindfulness dari kegiatan teknik stopping ya. Oke. Ibu bisa saya tahu mungkin hambatan apa yang Ibu alami dalam proses pembelajaran kemarin? Hambatan Pak ya? Oh, Ya. Saat kemarin ada Pak. Ada ya? Ya ada. Kemarin saat saya memberikan link video pembelajaran, saya kan menyiapkan konten pembelajaran. Saya melakukan diferensiasi konten. Jadi saya siapkan video pembelajaran, gambar-gambar yang sesuai dengan pembelajaran dan juga benda-benda konkret yang sesuai saat itu. Jadi saat saya membagikan link ya WA grup, ternyata saat itu akses internet saya terganggu. Jadi anak-anak bilang belum ada masuk. Baru saya cek, oh ternyata akses internet saya terganggu. Ya, jadi saya hambatan itu yang membuat sedikit ginilah jadinya waktunya itu makan habis itu ya. Jadinya saya agak memakan waktu. Kurang efektif ya? Ya kurang efektif jadinya. Gitu Pak. Oke, bagus. Kemarin saya lihat juga seperti itu ada sebuah kegiatan di mana Ibu merasa canggung dalam proses pembelajaran, di mana ternyata catatan saya juga sama, proses ada kegiatan yang di luar skenario ya, di luar skenario di mana faktor internet mempengaruhi pada proses pembelajaran. Oke. Mungkin ada hambatan yang dialami oleh siswa Ibu dalam proses pembelajaran. Tadi Ibu sudah membicarakan tentang hambatan dari Ibu sebagai pengajar. Sekarang adakah hambatan dari siswa dalam proses pembelajaran kemarin Ibu? Kalau dari siswa, anak-anak merasa lebih canggung dia berpendapat Pak. Dia agak gimana ya, canggung, masih takut dia mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi yang kelihatan itu hanya sedikit yang aktif yang berani mengeluarkan pendapat. Mungkin karena ada orang lain di sana ya. Mungkin itu. Ya, saya setuju dengan itu. Selanjutnya, kira-kira dari berdua hambatan pribadi dan hambatan siswa, kira-kira Ibu bisa kemukakan alasan yang menyebabkan terjadi hambatan tersebut? Jadi menurut saya mungkin mengapa anak-anak itu kurang menunjukkan keaktifannya saat pembelajaran itu, mungkin saya kurang memaksimalkan anak-anak mungkin Pak ya. Jadi saya hanya menanyakan, ayo siapa yang mau berpendapat seperti itu, mungkin seperti itu Pak. Saya kurang memaksimalkan anak-anak. Oke, adanya kurang maksimalkan potensi siswa ya, potensi siswa sehingga siswa hanya beberapa yang bisa menyampaikan pendapat, merasa malu dan segan mungkin seperti itu ya. Oke, ini canggung ya. Bagus. Ibu tadi sudah dipaparkan hambatan, alasannya. Sekarang Ibu bisa nggak mencarikan solusi dari hambatan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran kemarin? Kira-kira solusi yang bisa Ibu terapkan? Jadi mungkin ya saya harus menerapkan memberi kesempatan. Pertama memberi kesempatan dulu pada siswa siapa yang mau berpendapat. Nah, jika ada hanya beberapa aja yang mungkin saya tunjuk anaknya agar mereka juga memiliki kesempatan yang sama berpendapat, sehingga dia juga belajar di sana walaupun dia tidak bisa, tapi dia akan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Jadi dalam pembelajaran saya itu tidak hanya beberapa orang, hampir semua nanti yang ikut aktif dalam berpendapat. Adanya pemberian kesempatan yang sama, ada apresiasi, ada penguatan terhadap anak-anak yang menyampaikan pendapat, yang belum menyampaikan pendapat, Ibu kejar terus untuk pancing untuk bisa belajar mengeluarkan pendapat ya, walaupun dia terbatas-batas gitu ya dengan kemampuan yang dia miliki. Oke, bagus. Kira-kira Ibu dari beberapa pembicaraan yang telah kita lakukan ini, beberapa solusi yang Ibu tawarkan sangat bagus, dan memberikan penguatan bahwa bagi dengan pembelajaran yang
berpihak pada siswa. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan aksi dari solusi tersebut, aksi dalam pembelajaran ini? Oke, jadi rencananya saya akan melakukannya di pertemuan berikutnya, Oke, Ibu. pertemuan selanjutnya, Pak ya, Oke. dengan dengan evaluasi yang sudah saya lakukan di pembelajaran sebelumnya. Oke, berarti aksi dari kegiatan yang Ibu lakukan ini kan Ibu terapkan pada pembelajaran berikutnya Berikutnya, ya, ya. dengan segala konsekuensi evaluasi dari pembelajaran tadi. Sebelumnya, ya. Sebelumnya, Ibu akan terapkan menyempurnakan pembelajaran berikutnya. Iya, Oke, benar sekali. benar sekali. Eh, Berdasarkan catatan yang saya mulai dari pra-observasi, Ibu, observasi sangat sesuai dengan apa yang Ibu paparkan tadi. Catatan saya juga mengacu pada apa yang Ibu sampaikan, dan solusi Ibu sangat bagus dalam proses pembelajaran Ibu. Itu bisa Ibu kembangkan untuk memaksimalkan potensi pada siswa Ibu. Oke. Cukup sekian Ibu dalam proses pasca observasi hari ini. Saya sangat berterima kasih Ibu telah meluangkan waktu dan bersedia saya observasi dari awal ya. Dari awal saya sudah mengganggu rutinitas Ibu di mana dalam proses pra-observasi kemarin, observasi saya amati sebagai supervisi, di mana sekarang saya melakukan coaching, supervisi akademik terhadap Ibu. Suatu kebanggaan, suatu hal yang bangga menurut saya, Ibu sudah membersamai kami, bersama saya, untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata, melengkapi tugas aksi nyata kami. Mungkin ada yang Ibu Eva ingin sampaikan? Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ujangge karena sudah memilih saya untuk diobservasi ya. Jadi dengan proses observasi ini dari pra Ya, observasi dan juga pasca observasi, saya jadinya bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke. Dan dengan coaching ini saya juga berharap semoga nanti saya bisa menerapkan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Begitu Bapak. Oke, terima kasih Bu. Semoga kegiatan ini bisa memaksimalkan potensi siswa ya Bu. Iya. Dan dengan kegiatan ini membuat kegiatan yang berpihak pada siswa.